Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah dan para mahasiswa Universitas Teknologi Digital dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat lahir dan batin ya teman-teman. Salawat serta salam mugia tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya akan membahas 5 sifat tercela. Nah, sebasan langkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Rahadian. Saya kelas H1 Manajemen angkatan 2020 di Universitas Teknologi Digital, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat atau mengefektifkan waktu, langsung aja ke nomor 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang ke-1 ada sifat tercela, yang ke-1 ada anania atau egois ya, anania. Teman-teman di sini sering merasakan sifat egois, mungkin termasuk saya sendiri, mungkin sering egois secara tidak sadar. Nah, di sini tuh harus dijauhi teman-teman bahwa sifat egois itu adalah sifat tercela. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak mau memikirkan urusan sama orang Islam, maka bukan termasuk golongan mereka. Al-Hadis. Nah, yang kedua ada ghadab. Ada atau ghadab ya, menurut bahasa artinya marah. Sedangkan menurut istilah adalah perasaan. Perasaan tidak senang ketika orang lain ketika memperlakukan kita dengan seenaknya, teman-teman. Tapi sebagai umat muslim, kita harus mengontrol amarah biar tidak kena mudaratnya. Sebagaimana dijelaskan, tidaklah seseorang marah kecuali dia akan semakin dekat dengan jurang neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, yang ketiga yaitu ada hasad, teman-teman. Hasad secara bahasa artinya iri hati. Menurut istilah yaitu perasaan tidak senang ketika orang lain memperoleh nikmat. Orang yang memiliki hasad kebaikan tidak akan diterima seperti api membakar kayu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jagalah dirimu dari hasad. Sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, teman-teman, di sini kita sering mengalami atau kita juga termasuk pelaku ya. Sebagai kadang-kadang kita suka iri lihat teman-teman, wah mewah, hidup mewah atau kayak gimana. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk sifat tercela, teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat ada ghibah. Nah, ghibah secara bahasa artinya adalah menggunjing, sedangkan menurut istilah artinya menceritakan keburukan orang lain kepada seseorang. Nah, sering kita lakukan, teman-teman ya, di sekitar kita, atau sering saya lakukan juga secara tidak sadar, bahwa ghibah ini hal yang sepele tapi termasuk dalam sifat tercela ya, teman-teman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah
seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, teman-teman, di sini jangan gibah itu jangan dianggap sepele. Kemudian, orang yang gibah ganjaran dosanya seperti orang yang berzina, lebih besar dari orang yang berzina, teman-teman. Karena hal tersebut diriwayatkan atau dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh gibah, sesungguhnya gibah itu lebih berbahaya dari zina. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Abi Dawud dan Ibnu Mardawai. Yang kelima ada namimah. Nah, namimah menurut bahasa adalah adu domba. Sering kita lakukan secara tidak sadar atau emang kitanya yang seperti itu, teman-teman. Nah, sering kita jumpai adu domba ini. Sedangkan menurut istilah, teman-teman, melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua orang atau kelompok sehingga terjadi permusuhan saling membenci merupakan sifat tercela dan hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. Nah, sifat tercela ini harus kita hindari, teman-teman, karena akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Soalnya ya cukup besar dosanya adu domba ketika memang si teman-teman difitnah, terus nantinya akan menimbulkan kebencian. Itu sangat dilarang, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.